Istri kedua, Abdullah bin Syekh Hasan Al-Jibrati menikah dengan Fatimah binti Ramadan Jalabi. Fatimah ini figur istri yang baik dan berbakti. Di antara kebaikannya, ia biasa membelikan suaminya pakaian yang bagus-bagus dengan uangnya sendiri. Demikian pula untuk membelikan pakaian serta perhiasannya sendiri. Ia tidak pernah meminta uang kepada suami atau menggunakan uang belanja keluarga. Begitu baiknya, sampai-sampai ia diam saja dan tidak merasa cemburu melihat suaminya suka membeli budak perempuan. Kesetiaannya tidak menjadi luntur, sama sekali tidak terpengaruh. Atas semua itu, ia berharap memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1156 Hijriah, Abdullah pergi melaksanakan ibadah haji. Di Mekah ia berkenalan dengan orang bernama Umar Al-Halbi. Ia dipesan untuk membeli seorang budak perempuan berkulit putih, masih perawan dan bertubuh langsing. Pulang dari ibadah haji, ia mencari budak perempuan dengan ciri-ciri tersebut dan cukup lama ia baru mendapatkannya. Abdullah memperkenalkan budak perempuan yang baru dibelinya itu kepada istrinya, tetapi sang istri sama sekali tidak tersinggung. Ia bahkan menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Lama-kelamaan, keduanya saling mencintai dan tidak mau berpisah selamanya. Jadi bagaimana ini? Tanya Abdullah kepada istrinya. Begini saja, jawab sang istri. Aku ganti uangnya, lalu kamu belikan budak yang lain. Baiklah, kata Abdullah setuju. Oleh Fatimah, budak perempuan yang baru dibelinya itu dimerdekakan dan dinikahkan dengan suaminya. Bahkan ia menyediakan kamar tersendiri untuk madunya sendiri. Pada tahun 1165, Abdullah memboyong istri keduanya ini ke rumah sendiri. Tetapi istri pertama tetap merasa berat untuk berpisah. Istri pertama ini merasa berat untuk berpisah sesaat pun, meski ia telah memiliki beberapa orang anak. Pada tahun 1182, istri kedua jatuh sakit, lalu disusul oleh istri pertama. Kian lama sakit keduanya kian parah. Pada tengah hari, tengah malam, istri kedua memaksakan diri bangun dari pembaringannya. Ia menangis melihat istri pertama dalam keadaan pingsan. Ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika Engkau takdirkan ia meninggal, jangan ia mendahuluiku." Apa yang terjadi? Benar adanya. Pada suatu malam, istri kedua itu meninggal dunia. Ia disemayamkan di samping istri pertama. Saat menjelang subuh, ia terbangun istri pertama. Sambil meraba-raba, ia membangunkan madunya ini, istri kedua. Namun ia menjadi lunglai, lemas ketika diberitahu bahwa madunya sudah meninggal dunia. Kemudian istri pertama menangis senangis-nangisnya, sedaji-dajinya dia menangis. Hingga tengah malam dia menangis. Setelah ikut menyaksikan madunya dimandikan, ia pun kembali ke pembaringannya, ke tempat tidurnya. Pada suatu hari tengah malam, istri pertama pun meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan pada hari berikutnya. Subhanallah. Luar biasa para jamaah rahmati bian rahmati Allah. Ini perkara yang sangat sulit bagi seorang istri. Tidak semua perempuan mampu melaksanakan atau menuruti kemauan suami yang seperti ini. Lebih-lebih dia sangat mencintai madunya sendiri, istri kedua daripada suaminya. Sangat dia cintai. Sama-sama saling mencintai. Dan ini memang berat dan akan sulit dilakukan oleh perempuan. Wallahu a'lam.